Jadi tentu ini akan sangat masif dampaknya bagi masyarakat ya. Dan tentu ini jadi wajah buram demokrasi kita di era Presiden Jokowi ya. Dalam hukum, seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang arif, adil lagi pun bijaksana, para pemerhati hukum dan sivitas akademika sekalian. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Sriwijaya yang beranggotakan Evanisa Julianova selaku pembicara daripada tim pro, saya Insan Kamil selaku pembicara daripada tim kontra, dan saudara Muhammad Wahyu Hidayat selaku pembicara simpulan atau pembicara balasan. Yang mana mosi perdebatan kita kali ini adalah pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Kepada tim pro untuk memulai pidatonya. Aude el alteram partem. Para pihak harus diperlakukan secara adil di mata hukum. Indonesia telah dijajah selama 350 tahun dan bahkan setelah kemerdekaan, negara kita pun masih menggunakan kitab undang-undang hukum peninggalan dari Belanda. Sebelum akhirnya pada awal kemerdekaan seutuhnya dari hukum peninggalan penjajah, dirasakan masyarakat Indonesia terhitung sejak peresmian RKUHP pada 6 Desember lalu. Namun, di antara pasal-pasal di RKUHP yang telah disahkan, terdapat beberapa pasal yang menuai kontroversi di masyarakat. Salah satunya ialah pada pasal 240 dan 241 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang memuat mengenai pengaturan tentang tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah. Penyebutan pemerintah dalam pasal ini meliputi antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati, atau wali kota. Delik pasal ini merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses dengan aduan dari pimpinan negara dan juga setiap pihak dari lembaga negara yang disebut. Pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki hak yang sama apabila dihadapkan dengan wewenang dalam menuntut satu sama lain. Sehingga dalam alasan yang sama diberlakukan pasal 241L 241I dan 241 yang juga turut melanggar pasal 28I ayat 2 Undang-Undang 1945 mengenai jaminan bebas dari perlakuan diskriminatif. Dan pada pasal 4 juga disebutkan mengenai kewajiban pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah, sekaligus dalam ayat 5 pun mengenai perlindungan hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis. Keberlakuan pasal ini menunjukkan bahwa mulai langgangnya pemerintahan yang otoriter dalam melegalkan perilaku anti kritik dengan penerbitan undang-undang tersebut. Pemerintah yang seharusnya berusaha memastikan warga negaranya mendapatkan hak asasi yang sebaik-baiknya malah fokus mengenai bagaimana cara melindungi diri sendiri dari kritik dan protes dari masyarakatnya sendiri. Sejalan dengan teori kontrak sosial yang mana karena masyarakat telah menundukkan dirinya kepada pemerintahan negara, seharusnya negara tersebut berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar dari warga negaranya, termasuk ke dalamnya adalah hak asasi manusia. Berdasarkan alasan tersebut, jelas sekali bahwa keberlakuan pasal ini melanggar asas dalam hukum pidana, yaitu bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga rakyatlah seharusnya tempat pemerintah dan pemimpin-pemimpin negara mencari keadilan dan keputusan dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Selanjutnya, pendefinisian pemerintah dan lembaga negara pada pasal ini sangat abstrak dan lagi disebutkan kata antara lain dalam penyebutan pihak-pihak yang diliputi oleh pasal ini. Yang penggunaan kata-kata antara lain ini malah menunjukkan masih ada pihak lain yang dimaksud dalam pasal ini namun tidak tertulis dalam penulisannya. Hal ini tentu makin menumbuhkan rasa was-was, ketakutan dalam masyarakat dan berujung dalam dapat berakibat dalam ketidakpastian hukum apabila tetap dibiarkan.
dari paparan argumentasi di atas, saya mewakili pihak pro akan menawarkan solusi mengenai mosi ini. Jalan terbaik dalam penyelesaian persoalan ini adalah kajian ulang mengenai pasal-pasal terkait oleh Mahkamah Konstitusi. Karena seperti apa yang saya paparkan sebelumnya, pelaksanaan pasal 240 dan 241 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tidaklah sejalan dengan amanat konstitusi kita, spesifiknya pada pasal 28 huruf D dan huruf I. Sejatinya pihak-pihak yang tergabung dalam lembaga negara memang memerlukan karisma dan legitimasi yang baik dalam rangka menjalankan kekuasaan dan wewenangnya. Namun apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat, tidakkah yang demikian berarti masyarakat dibatasi dalam hal penyampaian kritik? Bahkan ketika suatu lembaga negara memang melakukan penyelewengan kekuasaan, ketika hal tersebut memang terjadi, sudah seharusnya pemerintah dengan komitmen tinggi melaksanakan amanat dari pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap orang dengan tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Terima kasih. Sriwijaya datang, Sriwijaya debat, Sriwijaya menang. Indeks animisirmu. Cara berbicara seseorang menunjukkan jalan pikirannya. RKUHP dalam hal ini yang baru saja disahkan pada 6 Desember 2022 lalu merupakan sebuah tindakan revolusioner yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Arif, adil lagi pun bijaksana. Rekan berpikir kami dari tim pro, para praktikum, dan sivitas akademika sekalian. Perkenalkan, saya Insan Kamil selaku pembicara daripada tim kontra atas mosi perdebatan kali ini, yakni penambahan pasal penghinaan terhadap lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Sebelum memasuki tataran argumentasi saya, izinkan saya untuk membagi perdebatan ini dalam dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah bidasan dan definisi, dan tahapan yang kedua adalah tahapan argumentasi ditinjau daripada kondisi teoretik. Tindakan revolusioner yang terjadi di Indonesia merupakan pelakuan daripada stakeholder mengenai tentang penegakan hukum pidana khas Indonesia, dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, konstitusi kita telah menjamin tentang kebebasan berpendapat secara eksplisit dan jelas tercantum pada dasar negara Republik Indonesia. Artinya, ketika tim pro berpikir bahwa pemasukan pasal ini adalah sebagai pembunuh kebebasan berpendapat, saya rasa tim pro haruslah lebih run dan lebih paham lagi dalam membaca konstitusi hingga ke dalam usulan RKUHP yang mengenai hal ini, tepatnya dalam pasal 240 yang baru saja disahkan. Masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu tahapan argumentasi daripada kajian teoritik. Pertama, daripada teori kebebasan berpendapat adalah teori kebebasan berpendapat adalah salah satu hak dasar paling fundamental antara hak asasi lainnya. Karena apa? Kebebasan berpendapat sendiri mampu dilimitasi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran melalui lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap pikiran yang diproduksi atas nama kebebasan berpendapat haruslah terdapat ketentuan tertentu dan patut dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, dari teori tindak pidana, menurut Edward Tanur sebagai anggota DPR RI menyatakan bahwa tindak pidana dalam pasal ini atau delik pada ketentuan pasal ini adalah tindak pidana aduan atau delik aduan. Atas dasar inilah, sebuah tindak pidana tidak dapat diproses ketika tidak didahului dengan adanya pengaduan. Di samping itu, penghinaan terhadap lembaga negara ini pun dilimitatif pada 3 lembaga negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pun seyogyanya, pasal ini memiliki ketentuan adalah penghinaan di muka umum. Ketiga, dalam teori pembentukan norma hukum, yang pasti pasal yang dimaksud adalah mempertimbangkan norma-norma hukum yang berkembang di masyarakat, yakni norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan. Mari berpikir secara rasional, agama atau kepercayaan mana yang memperbolehkan masyarakatnya untuk melakukan penghinaan atau ujaran kebencian
depan umum. Bila ditinjau daripada norma kesopanan, apakah sopan tindakan ujaran kebencian, tindakan penghinaan itu dilakukan di depan umum? Jelas tidak. Maka dari itu, fungsi pasal ini bukanlah menimbulkan kekaburan, tetapi akan menimbulkan kepastian hukum untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Kepada tim pro, kami himbau patutlah bijaksana lagi dalam memilih dan memilah bagaimana perbedaan kritik dan penghinaan. Kritik tidak diiringi dengan ada atau tidaknya melakukan kegiatan provokator, menjelekkan nama orang, menjelekkan nama instansi orang lain. Mari berpikir secara rasional dan futuristik. Jelas, kita sebagai orang biasa pun tidak mau dihina di depan umum, apalagi lembaga negara yang merupakan representasi daripada sebuah negara. Alangkah tidak etisnya ketika sebagai negara dengan mudahnya kita mencampakkan orang lain, menjatuhkan harkat martabat orang lain. Esensi utama dari mosi perdebatan kali ini, yakni adalah pasal penghinaan terhadap lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat adalah hal yang salah. Sriwijaya datang, Sriwijaya debat, Sriwijaya menang. Sekian dan terima kasih. Hukum tidak tegak selalu, sekali tegak, sekali runtuh, di sana berdiri, di sini rubuh. Karena ia bergantung pada tingkah laku manusia, tugas kita adalah mendirikan ketika runtuh, tegakkan ketika rubuh. Prof. Eman Raja Guguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, sejatinya patutlah sebuah hal yang berat dipertimbangkan terlebih dahulu agar menjadi ringan untuk dipikul. Terlebih lagi pada mosi perdebatan kali ini, yaitu pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat, di mana mosi ini sebagai ius constituendum yang artinya hukum dicita-citakan. Dewan juri yang terhormat, jika kita cermati bersama, apa dampak yang akan terjadi jika RKUHP ini disahkan? Pertama, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara berpotensi besar mengekang hak dan kebebasan warga negara dan juga dapat menjadi jelmaan dari pasal subversif. Pasal tersebut tepatnya pada pasal 240 KUHP tidak hanya kabur dan multitafsir, tetapi juga tidak relevan lagi dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan masyarakat demokratik yang modern. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, hukum pidana tentang penghinaan tak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif dan abstrak. Dewan juri yang terhormat, idealnya seiring dengan berkembangnya nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, saat ini nampak bahwa masyarakat Indonesia menghendaki sebuah kebebasan berekspresi sehingga tumbuh dan berkembang pula kualitas kontrol yang dihasilkan terhadap semua proses dan hasil pembangunan. Dengan fungsi itulah selayaknya kebebasan berekspresi tidak lagi terbelenggu. Dewan juri yang terhormat, penerapan delik penghinaan terhadap pejabat dan lembaga negara ini masih sangat relevan untuk dipertahankan karena pejabat negara, yakni presiden dan wakilnya, merupakan pencerminan seluruh rakyat dan negara yang harus dilindungi harkat, martabat, dan jabatannya dari tindak pelecehan dan sewenang-wenang untuk merendahkan jabatan itu. Namun demikian, penerapan pasal penghinaan bukan sebagai cara pemerintah mengendalikan dan mematikan kritik-kritik terhadap perilaku dan kebijakan presiden. Substansinya, tindakan yang dinilai merendahkan harkat martabat lembaga negara diancam penjara, satu bangun pola pikir yang secara yuridis dinilai sebagai refleksi dari norma bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat setiap orang. Secara yuridis juga bertentangan dengan hak konvenen sipil politik, terlebih amandemen konstitusi sudah memasukkan HAM. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat tidak sesuai konstruksi berpikir yang bernuansa kritik konstruktif dalam era demokrasi. Untuk tidak disalahgunakan penerapannya, peran aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim harus memiliki kepekaan dalam menjaga etika kehidupan berbangsa dan bernegara menurut ukuran objektif publik. Sedangkan untuk menyampaikan kontrol terhadap penyelenggara negara harus disampaikan secara wajar dan proporsional dan mengindahkan norma hukum, etika, dan norma-norma lainnya. Penerapan delik penghinaan yang berlebih yang berkaitan dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik akan
akan mematikan secara perlahan demokrasi, sebaiknya penggunaan hak warga negara untuk menyampaikan kritik secara berlebihan terhadap lembaga negara akan melahirkan sikap anarkis. Dewan Juri yang terhormat, disinilah relevansinya penerapan delik penghinaan dengan pengayoman terhadap masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, jika RKUHP ini tidak diterapkan, maka dikhawatirkan akan memberikan sumbangsih negara demokrasi yang kebablasan dan tanpa batas terlebih lagi kritik yang memiliki batas terhadap lembaga negara. Terima kasih. Sriwijaya datang, Sriwijaya debat, Sriwijaya menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.